Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Setelah Ibu akan memeriksa dulu daftar hadirnya. Pada hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Oh, ada satu. Siapa yang nggak masuk? Oh, Wahyu. Wahyu kemana? Sakit. Oke, jadi kita doakan teman kita yang sakit. Semoga segera diberi kesembuhan ya. Baik, yang lainnya masuk ya selain Wahyu. Oke, ya alhamdulillah semua kita yang ada di sini diberi kesehatan oleh Allah ya. Baik, sekarang sebelum kita belajar, silahkan dilihat di kiri, kanan, mejanya, di sekitarnya apakah ada sampah berserakan, atau mungkin mejanya ada yang miring kiri kanan. Diperiksa dulu ya. Kalau ada sampahnya, silahkan dibuang dulu di tempat sampah. Oke, sudah bersih ya. Baik, kalau sudah bersih, rapi, maka kita juga akan nyaman untuk belajar di kelas ini. Oke ya, jadi sebelum kita belajar pada materi kali ini, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Ayo, siapa yang ingat? Materi tentang apa sebelum kita belajar pada hari ini? Minggu lalu, ayo siapa yang ingat? Ahmad. Baik, Ahmad apa? Minggu lalu belajar tentang apa, Ahmad? Baik, belajar tentang makna beriman kepada malaikat. Bagus. Kemudian apa lagi? Siapa yang tahu? Rini? Iya, sifat-sifat. Apa saja sih sifat malaikat? Coba disebutkan. Ayo, siapa yang tahu sifat malaikat? Bayu. Apa Bayu? Oke, banyak ya sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu diciptakan Allah dari apa? Dari nur atau cahaya. Kemudian malaikat juga adalah makhluk gaib ya. Makhluk gaib artinya tidak kelihatan oleh mata kita. Banyak lagi yang lainnya ya. Jadi itu makna beriman kepada malaikat, kemudian sifat-sifat malaikat minggu lalu sudah kita pelajari. Oke, jadi saat ini kita akan belajar masih tentang malaikat ya, yaitu tentang tugas malaikat ya. Jadi kita harus tahu siapa saja nama-nama malaikat tersebut, kemudian tugasnya apa, gitu ya. Kenapa sih kita penting mempelajari nama dan tugas malaikat? Kenapa kita harus tahu itu tugas dan nama malaikat? Alasannya apa? Ya, ada yang tahu kira-kira? Baik, jadi kita harus tahu nama dan tugas malaikat supaya apa? Supaya kita bisa mencontoh apa itu keteladanan yang ada pada malaikat tersebut. Misalnya nih ya, malaikat, kita harus tahu tugasnya apa. Malaikat Jibril, ada yang tahu malaikat Jibril tugasnya apa? Ya, nama 10 malaikat ini Ibu kira sudah kalian pelajari mulai dari SD ya. Jadi kalian sudah banyak yang tahu nama-nama malaikat. Sebagian besar pasti masih ingat ya. Apa tugas malaikat Jibril? Oke, ada yang tahu, berarti masih ingatannya bagus ya. Dari SD kan sudah dipelajari, jadi sekarang kita mengulang kembali, lebih mudah untuk mengingat kembali ya. Jadi malaikat Jibril adalah tugasnya menyampaikan wahyu ya. Jadi apa yang patut kita teladani dari malaikat Jibril tersebut? Kita juga harus bisa menyampaikan apa? Kalau kita menyampaikan ilmu, misalnya ilmu yang kita miliki jangan kita simpan sendiri ya, harus kita sampaikan kepada teman kita, apalagi tidak tahu ya. Dan apalagi ilmu yang manfaat itu pahalanya sangat luar biasa besar. Ketika kita sudah meninggal pun pahala tetap mengalir. Itu diantaranya ya. Jadi kita harus tahu nama malaikat, kemudian tugasnya apa. Jadi itu diantara pentingnya kita mempelajari materi kita pada saat ini. Jadi kalian jangan main-main nanti dalam belajar tentang materi ini. Kalian harus bersungguh-sungguh supaya apa? Kalian nanti bisa menjelaskan tentang apa itu namanya, bahan pelajaran yang kalian pelajari secara sungguh-sungguh ya.
kalian menjelaskan dengan baik, mempresentasikan dengan baik. Jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa, materi nanti juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu ya, ada di antara motivasi ibu untuk kalian supaya kalian semangat belajar untuk hari ini, untuk materi kali ini. Baik, selanjutnya ibu akan memberikan acuan atau apa namanya ya, kegiatan yang kalian harus lakukan pada hari ini. Yang pertama, pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Ya, adapun tujuan pembelajarannya harus kalian catat baik-baik ya. Artinya tujuan pembelajaran itu apa yang harus kalian bisa nanti setelah kalian belajar ini. Yang pertama apa? Setelah kalian belajar menggali informasi nanti, kalian diharapkan dapat yang menyebutkan 10 nama malaikat Allah dengan benar. Yang kedua, kalian juga diharapkan dapat menyebutkan tugas-tugas malaikat dengan benar. Yang ketiga, kalian juga bisa dapat menyebutkan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun teknik bagaimana sih nanti kita belajarnya, model pembelajaran kita apa ya, kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Di antaranya yang pertama, jalurnya apa saja. Yang pertama, ibu akan memberikan stimulus. Apa itu stimulus? Ibu nanti akan memberikan rangsangan, yaitu berupa misalnya ibu akan menonton video, kemudian ada gambar-gambar, kemudian ada buku paket juga yang harus kalian pelajari, itu namanya stimulus ya. Kemudian yang kedua yang harus kalian lakukan adalah dari tayangan tadi, kalian harus bisa mengidentifikasi masalah, mencari permasalahan yang ada dalam materi tersebut. Dan kalian gali sebanyak-banyaknya, cari informasi sebanyak-banyaknya, dan nanti untuk dipertanyakan, untuk dipresentasikan pada presentasi kelompok ya, diskusi kelompok nanti. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan data. Yaitu tadi, kalian menggali informasi tadi, dikumpulkan datanya, kalian catat apa saja yang sudah kalian dapatkan di lembar kerja yang ibu bagikan nanti ya, di LKPD-nya. Kemudian data tersebut kalian olah ya, kalian olah itu artinya nanti data yang kalian peroleh kalian presentasikan di depan teman-teman kelompok lain. Nah seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Yang terakhir ada yang kelima, yaitu pembuktian. Artinya pembuktian apa? Kalian bisa ya memverifikasi data-data yang kalian peroleh tadi dengan data-data dari berbagai sumber yang kalian dapatkan, misalnya dari internet bisa ya, karena kalian juga bawa handphone kan, karena kemarin sudah pesanin minggu depan kita diskusi, kalian bisa bawa handphone untuk mencari informasi yang lebih luas ya tentang materi nama dan tugas malaikat. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah generalisasi. Apa generalisasi? Yaitu kita menarik kesimpulan. Apa saja sih pelajaran yang bisa kita ambil ya, bisa kita ambil dalam pembelajaran kali ini, kita menyimpulkan bersama-sama. Oke, jadi itu sekilas nanti alur kita bagaimana dalam proses pembelajaran. Baik, sekarang kita akan masuk ke kegiatan. Silahkan dengan bersama kelompoknya kalian ya lihat tayangan yang sudah ibu berikan ini. Silahkan diperhatikan tayangan videonya, kemudian materinya apa, gambar-gambar apa saja yang disitu, kalian tulis di LKPD tersebut, identifikasi masalahnya, diamati dulu ya, kalian diskusikan dengan teman sekelompok, kemudian kalian tuliskan di LKPD tersebut. Baik, silakan diamati dulu videonya. Sudah? Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah kalian gali sebanyak mungkin pertanyaan supaya nanti bisa kalian sampaikan kepada kelompok lain. Silakan ditulis pertanyaannya ya, saling bekerja sama. Ya, di sini ibu juga akan menilai ya, nilai kerjasama seperti apa, siapa yang aktif dalam diskusi, itu ada nilai tersendiri, ada poin tersendiri nanti ya. Oke, sudah selesai. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kalian mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian kalian catat ya, kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya dan tulis semuanya itu di
LKPD ya, jangan lupa ditulis di LKPD karena itu untuk penilaian ibu nanti. Kemudian kalau sudah selesai, sudah ada yang selesai, baik ya, pintar semua ibu, saya yakin semua cepat mengerjakan tugasnya ya. Jadi oke, selanjutnya silakan kalian mengolah data, artinya kelompok mana yang mau lebih duluan maju untuk mempresentasikan hasil daripada tadi ya, informasi yang kalian dapatkan, menggali informasi, berbagai pertanyaan silahkan disampaikan di kelompok lain. Silahkan siapa duluan yang mau maju mempresentasikan hasil kelompoknya. Baik, kelompok 2, silakan kelompok 2 maju duluan untuk mempresentasikan di depan temannya. Silakan kelompok 2. Oke, bagus ya. Di sini sebagai moderator fasilitasi diskusi ini. Jadi silakan dari kelompok lain mungkin ada yang mau mengajukan pertanggapi, boleh silakan. Dari kelompok mana dulu yang mau menanggapi? Oh, kelompok 4, silakan kelompok 4. Ya, siapa namanya yang bertanya? Oke, dicatat ya. Oh, Ahmad dia bertanya. Apa Ahmad pertanyaannya? Silakan ditanyakan. Baik ya, silakan dijawab kelompok 2 pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Oke, siapa juru bicaranya atau bergantian yang menjawab boleh, karena nanti keaktifannya juga ibu akan nilai. Silakan. Oke, bagus ya jawabannya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 2 tadi? Tidak ada ya, mungkin sudah cukup jelas tadi jawaban dari kelompok 2. Oke ya. Oke, mungkin ibu rasa sudah cukup sampai di sini. Presentasi dari kelompok 2 sangat bagus sekali dalam mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Baik, mungkin diskusi kita cukup sampai di sini ya. Dari sebagian besar tadi sudah menyampaikan dari kelompok-kelompok lain. Kemudian yang selanjutnya silahkan ya kalian diskusikan tadi hasil dari diskusi ini, hasil dari informasi yang kalian dapat dari video tadi, dari materi pembelajaran, dari pertanyaan dari teman-teman. Silahkan kalian kumpulkan semua, verifikasi dengan data-data atau informasi yang kalian dapatkan dari internet, misalnya dari sumber-sumber lain, buku pelajaran, boleh ya. Silahkan semua dicantumkan di LKPD-nya ya, jangan lupa. Kalau udah selesai, silahkan dikumpulkan tugas kelompoknya, silahkan dikumpulkan. Baik, sudah semua yang mengumpulkan ya. Jadi yang terakhir yaitu kita bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Oke, Ahmad. Baik, bagus sekali ya Ahmad. Jadi pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu apa saja sih nama 10 malaikat tadi? Dari tujuannya itu bisa kita jawab di sini nih di kesimpulan. Siapa saja nama 10 malaikat? Oke, yang pertama siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, oke. Kemudian yang kedua malaikat Mikail. Ketiga Israfil. Keempat Izrail. Kelima Nakir. Ketujuh Raqib. 8 Atid. Ke-9 Malik. Yang ke-10 Ridwan ya. Jadi ada 10 malaikat. Kemudian apa saja tugasnya? Ayo kita simpulkan sama-sama. Malaikat Jibril tugasnya mencabut. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail tugasnya membagi rezeki. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Izrail tugasnya apa ya? Mencabut nyawa. Kemudian yang kelima malaikat Munkar dan Nakir sama ya. Tugasnya menanyai manusia, amal manusia yang ada di dalam kubur. Kemudian malaikat Raqib dan Atid mencatat amal baik dan amal buruk. Yang ke-9 malaikat siapa tadi? Malik.
Malik adalah neraka, dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Kemudian apa saja sih hikmah beriman kepada malaikat tadi yang sudah kita pelajari? Kita simpulkan sama-sama ya. Hikmah beriman kepada malaikat diantaranya kita apa? Akan lebih beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kita juga akan lebih berhati-hati dalam berbuat karena ada malaikat yang mengawasi kita. Jadi itu diantara hikmahnya ya. Jadi anak-anak, untuk selanjutnya, kira-kira dari sini adakah materi yang kurang jelas, yang kurang dipahami dari sekian banyak tadi hasil diskusi kita? Ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Apa ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Jangan malu-malu bertanya. Oh, berarti sudah, Ibu anggap sudah paham semua ya. Sekarang silahkan kalian buka ya. Kalian buka buku paketnya, di situ ada soal-soal ya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian buka soalnya dan kalian kerjakan masing-masing. Ini kan berkelompok ya. Masing-masing kalian mengerjakan tugasnya. Silahkan anak-anak dikerjakan tugasnya. Siapa yang sudah selesai, boleh dikumpul ya. Oke, sudah? Oke, sudah semua dikumpul tugasnya? Oke, sudah semua selesai dikumpul tugasnya. Sekarang Ibu akan coba koreksi satu-satu ya. Koreksi satu-satu, apakah ini sudah tuntas atau belum? Tadi berapa nilai KKM-nya dianggap tuntas? Oke, 75. Berarti nanti kalau ada nilai kalian di bawah 75, berarti nanti ada kelanjutannya, yaitu apa? Akan disampaikan materi remedial. Tapi kalau ada yang di atas 75, maka itu dianggap tuntas dan ada namanya materi pengayaan nanti di akhir pembelajaran ya. Jadi sekarang Ibu koreksi dulu. Oke. Baik, sudah selesai koreksinya. Sebagian besar kalian sudah menguasai ya, walaupun ada beberapa yang nilainya masih di bawah KKM. Oke. Jadi kita beri aplaus kepada tadi kelompok yang sudah mempresentasikan, sudah aktif dalam berdiskusi. Kemudian bagi siswa yang pemahamnya cukup baik karena sudah mendapatkan nilai di atas KKM, kita beri aplaus ya kepada teman kita. Jadi sudah berhasil kita belajar hari ini. Baik anak-anak, Ibu kira cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan silahkan kalian pelajari masih dengan hubungannya dengan malaikat ya, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Silahkan dibaca bukunya, mungkin dari internet juga bisa kalian gali informasi ya secara luas, sumber ilmu yang bisa kita dapatkan, tergantung kitanya mau aktif atau tidak. Baik, semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.